Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umar Atmaja Official. Kita lanjutkan ceritanya tentang Wiroto Parwo. Di cerita sebelumnya telah kita bahas tentang bahwa negeri Wiroto telah diserang dari dua sisi oleh negeri Trigarto yang dipimpin oleh Prabu Susarmo dan oleh pasukan Ngestino yang dipimpin oleh Prabu Karno. Nah, singkat cerita, kedua pasukan itu berhasil dibuat mundur, dan setelah itu juga Prabu Matswapati berhasil diselamatkan oleh Balowo dan diserahkan kepada Kangko. Kangko merawat Prabu Matswapati dengan sangat baik, dan di situ Prabu Matswapati merasa senang dengan perhatian Kangko. Di tengah kesenangan itu, Prabu Matswapati bilang kepada Kangko bahwa dia itu sangat mengagumi putra-putranya. Nyatanya si putranya yaitu Seto, dia berhasil memundurkan atau menggempur pasukan Trigarto sehingga barisan Prabu Susarmo mundur, Prabu Susarmo tewas dan berhasil menyelamatkan Prabu Matswapati dari cengkraman Susarmo. Dan dia sangat mengagumi putranya Wiratsongko. Dia punya keberanian yang sangat hebat sehingga pasukan Kurawa bisa mundur, bisa dikalahkan. Nah, Prabu Matswapati sangat berlebihan di dalam memuji putra-putranya itu. Dan pada saat memuji itu, Kangko juga diam. Namun kemudian Prabu Matswapati, ya namanya di situ adanya Kangko, dia ingin berdiskusi, berdialog atau ngobrol dengan Kangko. Dia menanyakan, bagaimana pendapatmu Kangko tentang anak-anakku, gitu. Dan Kangko terkenal sebagai orang yang jujur, dan dia memang jujur. Dia yang menyampaikan apa adanya, bahwa sebenarnya yang menyelamatkan Prabu Matswapati itu bukan putranya Raden Haryoseto, tapi Balowo. Wah, di situ Prabu Matswapati kaget, Balowo. Tuh. Terus oh iya, Prabu Matswapati mengalah lah, gitu. Mengalah. Ya sudahlah, Balowo. Nah, kemudian sebenarnya Prabu Matswapati di dalam hatinya itu dongkol gitu. Namun pada saat itu juga dia ingin menghibur diri. Oh iya Kangko, katanya orang-orang di pasar kamu itu ahli di dalam permainan dadu. Mbok iya, saya itu diajari bagaimana cara bermain dadu. Yuk main dadu. Ini dadu udah disiapkan gitu. Jadi wadah dadu itu udah disiapkan, alat permainan udah disiapkan. Namun Kangko menolak, tidak berkenan. Kangko menyampaikan bahwa permainan seperti permainan dadu itu sangat berbahaya. Dan itu juga merupakan larangan agama. Nah, pada saat Prabu Matswapati itu mendengar penjelasan Kangko, dia semakin marah. Karena marah yang sebelumnya itu dia udah kecewa pada saat memuji-muji putranya yaitu Seto, sementara Kangko menyampaikan bahwa yang menyelamatkan tuh Balowo. Nah, kemudian ini Kangko diajak ya bermain dadu gitu. Anggap aja bermain monopoli kalau sekarang itu, ternyata nggak mau, ya makin kecewa lagi. Ya, Prabu Matswapati berusaha menyabarkan diri. Kemudian dia meminta Kangko menceritakan bagaimana pasukannya si Raden Wiratsongko dalam menggempur Kurawa. Wiratsongko kan hebat, nyatanya Kurawa mundur. Di situ Kangko menyampaikan apa adanya bahwa yang menjadikan pasukan Kurawa mundur bukan Raden Wiratsongko, tapi abdi keraton yang namanya Wrihatnolo. Wah, di situ Prabu Matswapati makin marah lagi, lebih marah lagi. Beda pada saat Seto dibandingkan dengan
Balowo marah tapi masih tetap bisa nahan. Kenapa? Karena Prabu Matswapati tahu betul Balowo lah orang yang bisa menghabisi Rajamala. Artinya, Seto jika ditandingkan dengan Seto jika ditandingkan dengan Balowo, Prabu Matswapati masih bisa menerima. Karena apa? Karena Balowo sudah pernah dilihat kesaktiannya. Tapi begitu Raden Wiratsongko itu ditandingkan dengan Wrihanala, sementara Prabu Matswapati itu taunya Wrihanala itu orang kesenian, suka tari, dan perilakunya cenderung feminim. Marah besar. Kok istilahnya ya kebangetan, anakku yang betul-betul seorang senopati disamakan dengan orang banci. Wah, itu makin tersinggung Prabu Matswapati. Marah besar. Makin marah. Tuh. Nah, namun pada saat Prabu Matswapati itu meminta Kangko itu untuk mencabut pernyataannya, Kangko nggak mau, memang kenyataannya seperti itu, dan itu makin marah. Maka dalam sekejap wadah dadu itu yang masih dalam wadah itu yang berada di samping Prabu Matswapati yang tadinya mau dipakai untuk menghibur diri, itu dipukulkan, dikeprukkan ke kepala Kangko, dan Kangko tersungkur karena keningnya itu retak, dan melihat hal itu Salindri segera menghampiri si Kangko dengan membawa bokor untuk menadai darah yang mengalir dari Kangko. Prabu Matswapati makin marah melihat Salindri karena ini orang terpidana yang harusnya dihukum mati tapi meminta penangguhan, dan sekarang kok malah membelain Kangko. Dan di situ juga Balowo melihat kakangnya si Kangko itu kepalanya retak, kesakitan itu. Balowo nggak tega banget ya. Dan segera Balowo itu membawa Kangko dan Salindri keluar keraton. Di situ Prabu Matswapati merasa puas karena telah menumpahkan amarahnya dengan ngeprukkan wadah dadu itu kepada Kangko. Disitulah akhirnya nggak lama setelah itu si Raden Uttara yang tadi itu maju perang bersama Wrihanala itu, yang naiki kereta Garuda Yaksa itu menghampiri Prabu Matswapati. Singkat cerita, Raden Uttara menyampaikan, loh, yang disampaikan Kangko itu benar. Loh, kok bisa benar? Nggak mungkin lah. Oke lah, kalau Seto disamakan dengan Balowo aku masih bisa nerima, karena Balowo memang sekti, bisa ngalahkan Rajamala. Tapi kalau adimu si Wiratsongko disamakan dengan orang Wandu, Wrihanala, ya nggak terima. Si Raden Uttara menyampaikan, betul memang yang menggempur pasukan Ngastina itu Wrihanala. Loh, kok bisa Wrihanala? Emang siapa? Di situ Raden Uttara menyampaikan bahwa Wrihanala itu tidak lain adalah Arjuna. Wah, kaget Prabu Matswapati. Loh, gitu. Dan disampaikan bahwa Balowo itu sebenarnya Bima, dan yang selama ini menjadi juru pertanian dan juru peternakan adalah Nangkula dan Sadewa. Dan orang yang barusan dikepruk wadah dadu adalah orang yang selama ini terkenal jujur, yaitu Prabu Puntadewa. Di situ Prabu Matswapati itu menyesal banget dan segera mengejar para Pandawa itu. Hanya Pandawa dikejar, dan Prabu Matswapati menyesali perbuatannya, meminta maaf di situ, dan Pandawa memaafkan. Bahkan Pandawa merasa berterima kasih bahwa selama ini penyamarannya di Wirata itu tidak terbongkar, dan ternyata memilih Wirata sebagai negara untuk tempatnya bersembunyi di hukuman yang ke tahun ke-13 ternyata tepat. Dan kehadiran Pandhawa di Wirata malah justru bisa menjadikan Wirata itu tentrem, bisa menyelamatkan Wirata dari gempuran pasukan Ngastina dan pasukan Trigarta. Nah, di situ Prabu Matswapati bersumpah bahwa Wirata
akan mendukung penuh apapun langkah Pandhawa, utamanya pada saat menjalankan perang Baratayuda Jayabinangun. Jadi Pandhawa dilarang mengeluarkan senopati satupun sebelum senopati Wirata habis. Itu. Disitulah Prabu Matswapati menyampaikan sumpahnya dan menjadi pendukung penuh Pandhawa di dalam perang Baratayuda Jayabinangun. Dan setelah itu sampai juga terjadinya perang Baratayuda Jayabinangun sampai Pandhawa boyong memenangkan Baratayuda dan kembali ke negeri Ngastina dan Indraprastha, yaitu Ngamarta menjadi guguwan Pandhawa. Sampai pada masa itu Pandhawa tinggal di negeri Wirata. Jadi untuk tahap selanjutnya adalah Pandhawa tinggalnya di Wirata karena Pandhawa belum punya negara lagi. Ya, Wirata yang menampung Pandhawa. Dan Prabu Matswapati bahkan menyampaikan bahwa Wirata itu miliknya Pandhawa. Kurang lebih begitu. Namun demikian, etika seorang cucu kepada kakeknya, Pandhawa tidak berkenan menerima dan Pandhawa tetap berterima kasih masih diperkenankan tinggal di Wirata. Dan setelah lakon-lakon itu akan lakon Wirataparwa ini sebenarnya selanjutnya akan banyak lakon-lakon yang lain, dan itu akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.